haleluya, shalom alaikum bishim hamasyah. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Nah sebelumnya Bapak Ibu, saya mengajak saudara semua untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Nah, bagaimana saudara sudah menonton cuplikan video yang baru saja saya putar ke layar HP saudara atau monitor saudara? Nah, itu bagaimana goyangnya itu? Joget-joget, aliran apa itu? Macam mana ajaran seperti itu? Nah, kenapa kita harus sesekali menyentil mereka Bapak Ibu? Karena selama ini mereka asik mengolok-ngolok, menghina, mencaci maki iman kita. Nah, wajar dong sesekali kita mengajak mereka untuk melihat bahwa di dalam duniamu saja ada yang seperti itu. Kenapa kalian selama ini asik ya melihat orang lain? Apa kata Alkitab dengan orang macam kalian? Alkitab berkata, jangan melihat selumbar di mata saudaramu, tetapi ada balok di dalam matamu. Wahai munafik, pindahkan dulu balok yang ada di matamu, baru pindahkan atau baru lihat selumbar yang ada di mata tetanggamu. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habagit, selama ini mereka selalu mempertanyakan orang Kristen datang ke gereja tepuk tangan, joget-joget, tapi mereka tidak tahu tepuk tangan kita untuk apa, kita ria-ria di dalam Tuhan, di dalam pujian untuk apa, mereka tidak tahu. Tetapi dengan adanya internet, ternyata ajaran mereka parah. Gini apa ini? Ini untuk bagaimana ajaran seperti ini? Coba berpikir dengan logika ya. Kalau kata Bang Adi Armando, pakai logika. Kalau kata Buya Syukur Yasin, berpikirlah dengan akal yang sehat dan berpikir secara kritis. Bila perlu jangan takut murtad. Ayo murtad daripada kamu mengimani sesuatu yang tidak kamu tahu. Asal beriman. Jadi kalau saya boleh simpulkan, imannya Anda ini iman karena orang tua. Iman karena KTP. Bukan iman karena mencari iman. Tetapi iman karena Anda lahir di dalam iman seperti itu. Tidak seperti saya Bapak Ibu. Saya beriman karena Yesua HaMasiah. Dia berkata kepada kita semuanya, akulah dia, jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukankah saudara sangat merindukan surga? Sampai-sampai saudara setiap saat mencari jalan supaya ditunjukkan oleh Tuhan Anda, sehingga Anda bisa mendapatkan jalan yang lurus, mendapatkan surga yang Anda rindukan. Tetapi ada pribadi langsung yang datang dari surga menunjukkan jalan kepada saudara. Dia rela dicemooh, rela dihina, rela diludahin, bahkan rela dipermalukan, ditelanjangin, dan dipukul, digebukin. Dia rela supaya kita yang tidak layak masuk surga bisa masuk surga. Hanya dia pribadi yang datang dari surga yang bisa berkata kepada kita semuanya, kalau kamu mau masuk surga harus melalui aku. Dan orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa, melainkan memperoleh rahmat, memperoleh hidayah, memperoleh surga yang kekal. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Dua tempat yang lagi menunggu kita, surga dan neraka. Dan dua tempat ini yang menentukan kita masuk ke surga atau kita masuk ke neraka itu bukan Tuhan, tetapi kita sendiri. Ini jalan menuju ke surga, ini jalan menuju ke neraka. Selama Anda di dunia ini,
Anda pilih jalan ini yang menuju ke surga, atau Anda pilih jalan ini yang menuju ke neraka? Memang sangat sedikit orang yang memilih jalan ini. Kenapa? Jalan ini sempit. Sedikit orang yang mau berjalan di dalamnya. Karena ajaran yang dibawa oleh pribadi yang datang dari sini itu bertolak belakang dengan dunia ini. Maka dia hadir memisahkan kita dengan dunia. Dia berkata, jangan sampai sama kita dengan dunia ini. Kamu tidak sama dengan dunia ini. Maka dari itu ketika saya mengenal pribadi Yesus, yang saya olok-olok, yang saya hina, yang saya caci maki, ketika saya mengenal pribadi itu, betapa luar biasanya pribadi itu. Betapa dia pribadi yang rendah hati, pribadi yang rela mati buat saya dan buat saudara. Pribadi yang rela berkata, ayo ikut saya. Pribadi yang tidak pernah membawa organisasi ke dunia ini. Pribadi yang tidak pernah membawa agama ke dunia ini. Tetapi pribadi itu selalu mengajak kita, follow me, follow me, follow me. Ikut aku, ikut aku, ikut aku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bano ufili o Yesu. Bano ufili o Yesu. Bano ufili o Yesu. Tebai ure, tebai ure. Mengikut Yesus itu keputusan kita pribadi. Mengikut Yesus bukan kata pendeta, mengikut Yesus bukan kata penginjil, tetapi mengikut Yesus itu adalah kata hati nurani kita. Karena Alkitab berkata, siapa yang berjalan, siapa yang mengikut Yesus, maka orang itu mendapatkan kerajaan surga. Orang itu mendapatkan surga. Orang itu mendapatkan hidup yang kekal. Jadi saya mengikut Yesus bukan karena keturunan, bukan karena KTP, tetapi saya mengikut Yesus adalah keputusan saya pribadi setelah saya membaca Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Setelah saya menemukan jalan ini, saya ambil keputusan, saya berkata saya harus mengikut jalan ini. Karena selama ini saya mencari jalan 1 hari 5 kali. Dan saya meminta kepada Tuhan 1 hari juga 5 kali. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu terus saya minta dan saya minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sementara 2022 tahun yang lalu, Yesus Hamasiah sudah berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Ketika saya menyadari pribadi itu yang bisa membawa saya ke surga, saya putuskan saya harus ikut ini orang. Saya tidak boleh ikut agama, saya tidak boleh ikut katanya, dan katanya. Ternyata salah katanya itu. Yang benar adalah kata Alkitab di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Bano ufili uo Yesu. Mengikut Yesus adalah keputusan saya. Bukan keputusan gereja, bukan keputusan pendeta, tetapi keputusan saya. Kapan kita bisa ambil keputusan itu? Setelah kita mengalami perjumpaan pribadi dengannya. Bagaimana cara kita mengalami perjumpaan pribadi dengannya? Buka sedikit ruang hati, ruang pendengaran kita, ruang pikiran kita, dan izinkan firman itu masuk ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita. Lalu firman itu yang akan menuntun kita sampai kita tahu bahwa ini adalah jalan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi selama ini kita tidak mau berjalan di dalam jalan itu. Kita pilih jalan sendiri. Kita pilih jalan dunia. Kenapa kita pilih jalan sendiri dan jalan dunia? Karena jalan yang sudah dunia tunjukkan, orang berbondong-bondong berada di dalam jalan ini. Ketika orang berada di dalam jalan ini,
Kita berpikir, wah ini benar karena banyak pengikutnya. Sementara ini tidak benar karena pengikutnya sedikit. No, 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 no. No, 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 no. Mengikut Tuhan atau masuk surga bukan karena banyaknya orang yang ada di dalamnya. Tetapi karena kata Alkitab, siapa yang percaya kepadaku, maka dia mendapatkan hidup yang kekal. Sekalipun sedikit orang yang berada di dalam sini, banyak orang yang berada di sini, tetapi orang yang berada di sini yang percaya kepada Yesus walaupun sedikit, orang itulah yang mendapatkan hidup yang kekal. Orang di sini bagaimana Bang Pendi? Orang di sini juga mendapatkan hidup yang kekal, tetapi hidup yang kekal di neraka. Hidup yang kekal di surga kalau berjalan di dalam ini. Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, firman Tuhan yang hidup. Kalau bahasa iman saya yang lama, Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuhu. Terima kasih. Kiranya video singkat ini bisa memberikan penjelasan kepada saudara semuanya. Bisa menjadi rema bagi kita semua. Bahwa kita harus benar-benar mengikut Yesus. Karena keputusan kita, bukan karena paksaan atau karena gereja ataupun karena pendeta. Terima kasih. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Waruah HaKudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin.